sahabat Palanta Story. Kali ini admin akan menceritakan sebuah film komedi aksi bencana yang berjudul Exit. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Lee Sang-geun dan dibintangi oleh Jo Jung-suk sebagai Lee Yong-nam dan Im Yeon-na sebagai Woo-jo. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup dan mati yang berlangsung dramatis, menegangkan, dan sangat menyentuh. Pria palang besi, begitulah anak-anak sekitar menjuluki Lee Yong-nam karena dirinya sering berlatih variasi gerakan pull up di taman bermain. Yong-nam merupakan seorang pria pengangguran yang berusaha mendapatkan pekerjaan, namun dirinya baru saja ditolak. Yong-nam yang tinggal bersama orang tuanya ikut membantu beberapa pekerjaan rumah. Yong-nam sadar bahwa dirinya adalah beban keluarga dan dia tidak ingin terlalu membebani orang tuanya. Tampaknya memamerkan kesuksesan seorang anak kepada karib kerabat sudah menjadi tradisi. Hal inilah yang coba diingatkan oleh Jung Hyun, kakak perempuan Yong-nam, kepadanya. Karena tidak lama lagi ibu mereka akan merayakan ulang tahun yang ke-70 dan karib kerabat mereka tentunya akan datang. Ulang tahun tersebut dirayakan di sebuah gedung yang bernama Dream Garden. Pesta perayaan tersebut berlangsung dengan cukup meriah. Yong-nam sengaja memilih tempat itu agar dirinya bisa bertemu dengan Woo-jo. Woo-jo adalah orang yang disukai oleh Yong-nam semasa kuliah dan mereka sama-sama mantan pemanjat tebing. 어떻게 여기서 만나냐? 우리나라가 진짜 작긴 작. 나 완전 깜짝 놀랐다니까. Saat ini Woo-jo bekerja di Dream Garden sebagai asisten manajer. Untuk membuat Woo-jo terkesan, Yong-nam berkata jika dirinya merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan. Mereka pun kemudian berbincang mengenang masa lalu mereka. Di sini diketahui jika Yong-nam pernah mendapat penolakan dari Woo-jo saat mengajaknya berkencan. 그냥 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로 지내자. 맞다. 내가 너한테 내가 충격받고 울고불고 해서. Sementara itu terlihat seorang pria parubaya mengendarai sebuah truk dan berhenti di depan perusahaan Antur Chemical. Tidak ada yang menduga jika pria tersebut akan melepaskan gas beracun di tengah-tengah kota. Satu persatu warga yang menghirup gas beracun jatuh terkapar dengan mulut berbusa. Kepanikan telah melanda seluruh warga kota dan mereka berusaha menyelamatkan diri. Yong-nam dan keluarganya hampir menjadi korban dari tabung gas yang meledak. Mereka pun bergegas keluar gedung, namun hal itu jelas bukan pilihan terbaik. Mereka kemudian kembali ke dalam gedung setelah melihat asap beracun. Jung Hyun, kakak perempuan Yong-nam, sempat terpapar gas beracun. Namun Yong-nam berhasil menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam gedung. Yong-nam berkata agar semua orang segera menuju atap gedung karena asap beracun mulai naik. Akan tetapi pintu yang menuju atap gedung justru terkunci dan pengelola gedung kehilangan kuncinya. Yong-nam kemudian memutuskan untuk memanjat gedung agar bisa membuka pintu dari luar. Dengan seutas tali, Yong-nam kemudian meloncat dari jendela gedung ke gedung lainnya. Keluarganya yang menyaksikan hal tersebut menjadi histeris dan merasa khawatir. Untuk mencapai sisi gedung, Yong-nam terpaksa melepaskan tali pengamannya. Dengan perjuangan dan tekadnya yang kuat, Yong-nam akhirnya berhasil mencapai atap gedung. Berkat Yong-nam, semua orang akhirnya berhasil naik ke atap gedung. Namun helikopter penyelamat yang melintas tidak melihat keberadaan mereka. Mereka pun berusaha dengan sangat keras memberikan kode SOS. Hingga akhirnya helikopter penyelamat melihat keberadaan mereka dan segera memberikan pertolongan. Saat ini identitas dari pelaku yang menyebarkan gas beracun telah terungkap. Pelakunya adalah pendiri Antur Chemical dan kepala litbang bernama Yang 51 tahun. Polisi meyakini jika motif atas tindakannya ini adalah dendam pribadi yang beberapa waktu lalu dipecat oleh eksekutif Antur tingkat atas.
Pemecatan tersebut membuatnya kehilangan semua hak paten. 저 늘어나고 있으며 가스 오염 지역에 고립된 Proses evakuasi yang dilakukan terhadap Yongnam dan yang lainnya berlangsung dramatis. Kapasitas helikopter yang tidak cukup mengharuskan Yongnam dan Wijo tinggal di sana. Bersiap untuk kemungkinan terburuk, mereka pun mempersiapkan beberapa persediaan. Dengan memakai masker khusus, mereka berdua berlari menembus gas beracun untuk menyelamatkan diri. Yongnam kemudian berusaha mencari tambahan persediaan masker khusus. Sedangkan Wijo yang juga merupakan mantan pemanjat tebing, berusaha memanjat gedung kecil untuk menghindari gas beracun. Wijo merasa kesal dan marah karena ditinggal oleh Yongnam. Tanpa diduga, Yongnam datang ke sana dengan menaiki tangga lalu memberikan masker khusus kepada Wijo. Keluarga Yongnam telah berhasil tiba di tempat pengungsian dengan aman. Namun mereka tidak bisa melepaskan kekhawatiran mereka terhadap Yongnam. Ayah beserta pamannya memutuskan untuk pergi menjemput Yongnam. Saat ini Yongnam dan Wijo masih berusaha mencari tim penyelamat. Mereka berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Di saat-saat seperti ini, keahlian memanjat tebing yang mereka miliki sangat dibutuhkan. Situasi menjadi sangat berbahaya bagi mereka berdua karena gas beracun bertambah tinggi dengan sangat cepat. Helikopter penyelamat akhirnya melihat keberadaan mereka dan bersiap melakukan penyelamatan. Dalam situasi yang terdesak, mereka masih tetap mempedulikan keselamatan orang lain. Mereka mengisyaratkan agar helikopter penyelamat menyelamatkan anak-anak yang terjebak di gedung lain. Sebuah ledakan dahsyat dari pom bensin memicu datangnya gelombang gas. Situasi pun menjadi sangat tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Sebuah drone merekam aksi Yongnam dan Wijo yang mencoba lari dari gas beracun. Keluarga Yongnam dan seluruh penduduk kota saat ini sedang menyaksikan momen hidup dan mati mereka berdua. 네, 방금 들어온 소식입니다. 국제 미래 신도시 가스 특점으로 전해드립니다. 네, 지금 화면 아까 그 누나야. 아무도 왜 안 도와주고 이거 어떻게 빠르게 확산되는 가스를 피해 달리고 있는 Tidak sedikit yang merasa bersimpati dan menyuarakan agar mereka segera diselamatkan. Hanya sedikit waktu yang tersisa bagi mereka berdua. Mereka berusaha untuk mencapai derek menara gedung, namun mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Drone yang meliputi aksi heroik mereka tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Mereka mulai berputus asa dan merasa jika usaha yang telah mereka lakukan akan berakhir sia-sia. Tiba-tiba terlihat beberapa drone terbang ke arah mereka dan berusaha menghalau hembusan gas beracun. Sebuah drone mencoba mengaitkan tali ke sisi gedung lain agar mereka berdua bisa menyelamatkan diri. Namun mereka berdua justru terjebak di tengah-tengah tali dan terpaksa memotongnya. Mereka mencoba berayun, namun tali pegangan mereka terlepas dari pengait dan mereka pun terjatuh. Helikopter penyelamat dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka berdua. Namun tebalnya gas beracun membuat petugas kesulitan karena visual yang terbatas. 굉장히 어렵습니다. 요구 도장 확인 불가. 주변 가스로 인해 시야. 자, 다른 현장으로 이동하겠습니다. Bagaikan sebuah keajaiban, Yongnam dan Wijo ternyata berhasil bertahan dengan memanjat derek menara.
Dengan kembang api sebagai sinyal, helikopter penyelamat pun melihat keberadaan mereka dan bergegas melakukan pertolongan. Situasi menjadi sangat mengharukan di saat Yeongnam bertemu dengan keluarganya. Wijo menghubungi keluarganya dan mereka akan segera datang menjemputnya. Gas beracun perlahan-lahan mulai menghilang setelah hujan turun dengan cukup lebat. Tampaknya benih-benih cinta di antara Yeongnam dan Wijo mulai tumbuh setelah melalui perjuangan hidup dan mati bersama. Film pun tamat.